Halo guys, perkenalkan nama saya Elmar Henikilin dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang cloning pada hewan. Ada yang tahu apa itu cloning pada hewan? Jadi, cloning pada hewan itu merupakan usaha perbanyakan individu secara vegetatif. Cloning pada hewan ini dibedakan menjadi dua, yaitu cloning embrio dan cloning transfer inti. Pada video kali ini saya akan lebih berfokus pada cloning transfer inti. Ada yang tahu tentang domba Dolly hasil cloning? Domba Dolly merupakan hasil cloning transfer inti yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dari Skotlandia yang dipimpin oleh Lan Wilmut pada tahun 1996. Sebenarnya cloning transfer inti ini apa ya? Nah, cloning transfer inti itu yaitu memindahkan inti sel dari pendonor ke inti sel yang lainnya agar dihasilkan individu yang sama dengan sel pendonor. Tujuan dari cloning transfer inti ini teman-teman untuk menghasilkan individu yang memiliki sifat dan jenis kelamin yang sama dalam jumlah yang banyak. Lalu proses transfer inti pada domba Dolly ini gimana ya? Kalau kalian penasaran, simak terus videonya. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada gambar tentang proses cloning transfer inti pada domba Dolly. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada dua domba betina. Dua-dua ini yaitu betina ya. Betina, yang ini betina. Nah, di sini ada dua pendonor yaitu donor nukleus dan donor sitoplasma. Donor nukleus itu jenis dombanya yaitu Fin Dorset, sedangkan pada donor sitoplasma yang jenis dombanya Scottish Blackface. Untuk yang pendonor yang pertama yaitu Fin Dorset. Nah, Fin Dorset ini diambil dari sel tubuh atau somatik. Sel tubuh itu disebut dengan sel somatik. Somatik dari sel mamae. Nah, sel yang diambil ini itu berasal dari sel puting susu atau disebut juga dengan ambing. Nah, sel yang diambil itu memang yang sudah aktif. Untuk mengetahui kalau misalkan hewan itu domba itu sudah aktif atau belum, dilihat dari umurnya yaitu umur 6 tahun atau trimester ketiga dari kehamilan. Jadi kalau misalkan dia sudah umur 6 tahun dan trimester ketiga dari kehamilan, dia sudah aktif dan bisa diambil. Kemudian sel mamae yang diambil dari sel puting susu ini dilakukan atau dikondisikan di dalam tempat yang memang nutrisinya kurang. Kenapa? Karena nutrisinya, kalau misalkan nutrisinya kurang, itu bisa memperlambat atau menghentikan aktivitas sel. Jadi sel yang diambil ini tadi satu. Sebenarnya sel yang diambil itu banyak, tapi kita ambil satu. Nah, kemudian kalian perhatikan di Scottish Blackface. Nah, di Scottish Blackface ini bisa dicirikan dengan kepalanya yang hitam, wajahnya hitam, tapi ini tetap domba betina ya teman-teman. Jadi walaupun wajahnya hitam, ini betina. Nah, yang diambil dari Scottish Blackface ini merupakan sel yang didonorkan dengan sitoplasma. Kemudian setelah selnya diambil, kan di dalam sel ini kan ada nukleusnya. Nah, setelah kita ambil nukleus ini dikeluarkan atau dihilangkan. Jadi yang ini, yang nukleusnya dihilangkan. Kemudian setelah dihilangkan, nukleusnya dihilangkan, tinggal sel yang tanpa nukleus. Nah, yang ini tadi kan ada sel mamae dan sel tanpa nukleus. Kemudian kita gabungkan dengan sengatan atau kejutan listrik agar dia menghasilkan satu sel baru yang memang sudah berkombinasi keduanya. Nah, setelah dilakukan penggabungan dengan sengatan listrik, ini didiamkan sampai berkembang dan menjadi blastrosit.
Apa sih blastrosit? Blastrosit itu merupakan embrio yang embrionya ini memiliki selnya 80 sampai 100 jumlah selnya. Kemudian setelah ia terbentuk menjadi blastosit, ia akan dimasukkan ke dalam uterus atau rahim domba betina pengganti. Nah, domba betina pengganti ini, ketiga domba ini intinya betina ya, yang Scottish Blackface betina, Dorset betina, dan yang domba penggantinya juga betina. Kemudian setelah blastosit ini dimasukkan ke dalam rahimnya domba betina pengganti, ditunggu sampai 148 hari. Nah, kalau sudah 148 hari, dia akan melahirkan domba yang disebut dengan domba doli. Nah, jadi inilah proses cloning transfer inti pada domba doli. Nah, domba doli ini teman-teman identik dengan Dorset. Oke, itulah penjelasan tentang proses transfer inti pada domba doli. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang proses transfer inti pada domba doli. Semoga kalian mengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.